Jemaat Makedonia menjadi jemaat yang menjadi kesaksian bagi jemaat Korintus dan juga jemaat Tuhan hari-hari ini. Di tengah-tengah pergumulan dan pandemi hari-hari ini, sulit rasanya orang untuk bisa melakukan, memberi lebih, berbagi. Tapi syukur kepada Allah oleh kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada setiap kita, kepada saudara dan saya. A goodness of God sungguh nyata, real dalam kehidupan saudara dan juga kehidupan saya. Sehingga saudaraku yang kasih Tuhan, dan sehingga saudara dan jemaat Makedonia tidak terhalang untuk melakukan pelayanan kasih. Tidak berhenti untuk melakukan pelayanan kasih. Orang yang percaya kepada Yesus, yang menyadari kasih karunia Tuhan, menyadari kebaikan Tuhan, menyadari bahwa hidup ini adalah karena kebaikan Tuhan, a goodness of God. Itulah yang juga terjadi bagi jemaat Makedonia, sehingga mereka mengekspresikan kasih karunia Allah melalui pelayanan kasih. Dan firman Tuhan katakan, mereka kaya dalam pelayanan kasih. Jemaat Tuhan yang suka memberi. Katakan haleluya. Jemaat Tuhan yang suka memberi. Seperti jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Haleluya. Suka memberi, suka melayani, suka menabur, suka memberkati. Katakan haleluya. Seperti saudara yang mengikuti pelayanan atau ibadah raya yang kedua yang mengikuti lewat Facebook. Saudara adalah jemaat yang kaya dalam pelayanan kasih. Katakan haleluya, haleluya. Coba catat itu saudaraku yang kasih Tuhan, saya kaya dalam pelayanan kasih. Katakan haleluya. Jemaat yang suka memberi. Ya, ini gak kebetulan ya. Karena kita memang tadi pagi sudah ada di 2 Korintus pasal yang ke-7 dan malam hari ini kita ada di dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-8. Jadi ini berlanjut saudaraku yang kasih Tuhan. Kita lanjutkan. Ya. Jemaat yang suka memberi. Memberi dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia adalah menyerahkan menyerahkan sesuatu atau menyampaikan sesuatu. Entah itu berupa pakaian, uang, mobil, ide-ide inovatif, pikiran, pemikiran, dan lain-lain sebagainya. Memberi ini juga bukan sebuah pilihan, tapi keputusan kita. Saya mau memberi. Saya mau memberi. Saya mau mempraktekkan firman Tuhan. Saya mau taat kepada dorongan Roh Kudus. Karena memberi itu adalah kunci berkat. Katakan haleluya. Coba kasih tahu kiri kanan saudara. Memberi itu adalah kunci berkat. Jangan melongok gini. Praktekkan memberi itu adalah kunci berkat. Saudara bisa lihat hidup saya, ya. Ini khususnya pengerja-pengerja dan jemaat Tuhan. Saudara nggak pernah lihat saya miskin. Sejak saya jadi hamba Tuhan, saya tidak pernah miskin. Ya, nggak pernah miskin. Makanya saya heran kok ada hamba Tuhan yang miskin. Berarti dia miskin juga memberi. Saya
diberkati Tuhan. Walaupun jemaat belum ada 1 juta. Tapi ada ribuan orang di seluruh Indonesia dan sampai kepada bangsa-bangsa. Katakan haleluya. 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 Saya mau kasih tahu saudara bahwa memberi itu membawa kita dekat dengan Tuhan. Kenapa? Coba saudara tanya, kenapa Pak Gembala? Kenapa Pak Pendeta? Memberi itu membawa kita dekat dengan Tuhan. Karena di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Betul atau betul? Coba aja taruh berlian saudara di kamar. Saudara pasti dalam, waduh, di toilet, gimana ya berlian saya? Ya. Handphone saudara yang harga 15 juta. Waduh, sampai ke kamar mandi saudara bawa-bawa. Iya kan? Iya kan? Jangan sampai jatuh. Alkitab boleh ketinggalan, tapi jangan sampai handphone kita ketinggalan. Apalagi harganya sudah 15 juta, 20 juta. Tapi kalau harganya yang 100 ribu, biar jauh. Iya kan? Betul atau betul? Tadi saya katakan, menyerahkan sesuatu atau menyampaikan sesuatu. Teman saya pernah begini, karena Desember yang lalu saya ada rencana untuk mau beli mobil, ya, dengan menyicil lah, ya, cicilan. Karena teman saya dengar saya mau beli mobil, dia bilang, bro, mau beli mobil? Saya bilang iya. Kenapa emang? Boleh nggak saya menabur? Saya bilang, bro, ini lagi situasi seperti ini, fokus saja urus keluarga. Perhatikan, saya tahu dia usahanya juga nggak jalan. Saya tahu usahanya nggak jalan, usaha istrinya juga nggak jalan. Tapi sudah aku yang kasih Tuhan, dia menabur, dan dia bilang begini, kalau jadi beli mobil dan tidak jadi beli mobil, pokoknya pakai uang ini untuk sewa mobil. Supaya dia bilang, bro, tetap bisa pelayanan dan keluargamu tetap bisa menggunakan kendaraan. Saya transfer sekarang. Saya bilang, belum sekarang. Nggak apa-apa, pokoknya saya transfer sekarang. Dia transfer 5 juta. 5 juta loh ya, 5 juta. Ya. Untuk sewa mobil, atau kalau saya masih sewa mobil, berarti itu untuk sewa mobil. Kalau saya beli mobil, berarti itu DP untuk beli mobil. Ya. Karena waktu itu DP-nya kurang lebih 25 juta gitu ya. Lalu sudah aku yang kasih Tuhan, dia kirim 5 juta. 1 bulan yang lalu, dia bilang begini, bro, saya mau cerita. Dia bilang, ini saya terima mobil loh, dari orang Semarang. Dia bilang, dia tinggal di Surabaya. Saya terima mobil dari orang Semarang. Tapi saya heran, dia bilang, dia kasih mobil untuk saya pakai, STNK-nya dia kasih, sekaligus BBKB-nya dia bilang. Lalu saya bilang, kalau udah begitu, biasanya sudah penyerahan. Ada penyerahan tidak? Dia bilang tidak ada. Dan sampai hari ini tidak ada penyerahan. Dia hanya suruh saya datang, ambil mobil ini, karena saya baru beli mobil yang baru, lalu mobil ini dia serahkan baru 1 tahun dia pakai. Si pemberi ini baru 1 tahun pakai mobil itu. Dan sekarang dia bawa mobil yang baru ke Semarang, dan mobil yang lama ini, yang baru 1 tahun dia pakai ini, dia serahkan kepada teman saya, si pemberi tadi 5 juta ini. Dia bilang, bro, ini sebenarnya buat berkat bro, katanya. Saya bilang, itu berkatmu. Tidak sia-sia engkau menabur 5 juta untuk hamba Tuhan, sekalipun tidak sampai 50 juta atau 500 juta. 5 juta. Tuhan ganti berlipat-lipat kali ganda. Tepuk tangan buat Tuhan. Mudah-mudahan didengar. Kami sering bicarakan itu. Saya lagi di jalan, saya bilang, saya melihat
perbuatan Tuhan yang ajaib. Orang yang suka memberi tidak akan pernah miskin. Orang yang tidak pernah hitung-hitungan untuk pekerjaan Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Katakan haleluya. Nah, jemaat Makedonia ini, sudah aku yang dikasih Tuhan, menjadi suatu kesaksian bagi jemaat Korintus melalui Rasul Paulus yang memberitahukan bahwa mereka sementara sedang dicobai, sedang dalam pergumulan yang berat, mereka sedang dalam penderitaan, namun mereka bersuka cita. Kebanyakan orang mengalami penderitaan, mengalami masalah, sudah ciut, sudah undur dari pelayanan. Baru digertak satu kali saja dari pelayanan, sudah undur, lari dari pelayanan. Baru masalah sedikit dalam pelayanan, sudah ciut, sudah aku yang kasih Tuhan. Baru mengalami sedikit penderitaan dari pelayanan. Aku udah gak tahan pelayanan di situ. Aku sudah begini, aku menderita melayani di situ. Tapi Rasul Paulus, sekalipun dia dalam penderitaan, sekalipun dia didera, sekalipun dia ditindas, dianiaya, dia bertahan dalam pelayanan. Katakan haleluya. Coba kita nyanyi sama-sama. Dan kiranya ini juga menjadi pernyataan kita kepada Tuhan. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan haleluya. 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 Bertahan terus dalam pelayanan, bertahan terus dalam mengiring Yesus. Haleluya, dalam pengiringan kita kepada Yesus kita terus bertahan. Saudara yang kasih Tuhan, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah lemah, tidak mudah terhasut pikiran kita oleh pemikiran atau hasutan dari si iblis. Haleluya. Dalam nama Yesus, saudara bertahan dalam pengiringan saudara kepada Tuhan. Jemaat Makedonia, jemaat yang sementara menghadapi berbagai penderitaan, namun mereka bersuka cita meskipun mereka sangat miskin secara ekonomi, secara finansial. Ya. Jadi jangan jadikan kekurangan itu ataupun keterbatasan itu untuk mengharapkan, artinya untuk memeles, minta dikasihani, memeles, pura-pura kucel, pura-pura sakit. Akhirnya orang memeles, melihat kita tuh karena kasihan. Kasihan. Walaupun kita dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang menghadapi pergumulan, tetap bertahan, tetap sukacita. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Sekalipun kita mengalami kelemahan tubuh, saya mengalami kelemahan tubuh, tapi dalam nama Yesus aku sembuh. Dalam nama Yesus aku percaya sembuh. Dalam nama Yesus aku percaya ada pertolongan. Dalam nama Yesus aku alami mujizat Tuhan. Katakan haleluya. Itulah iman kita. Katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mereka suka menolong, mereka suka memberi. Aku bersaksi, kata Rasul Paulus,
bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka memberikan sesuai dengan kemampuan, bahkan melebihi dari kemampuan mereka. Ini luar biasa. Memberi lebih, tidak hitung-hitungan. Waktu, tenaga, pikiran, uang, harta, kekayaan, mereka beri lebih. Walaupun secara finansial mereka kurang, mereka bukan orang yang kaya raya, tapi mereka memberi lebih dari kemampuan mereka. Katakan haleluya. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, bukan cuma harta mereka. Mereka berikan hati mereka kepada Tuhan dan juga kepada hamba Tuhan. Tidak hitung-hitungan. Tidak hitung-hitungan. Terima kasih kepada Tuhan. Kita selalu diberkati, ya, dengan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih buat Tante Heni yang sudah melayani kami hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Memberkati kami dengan makanan yang berlimpah. Waduh, ini gorengan hari ini luar biasa. Wow, itu belum pernah aku rasa gorengan seperti itu, goreng pisang. Sudah keliling Indonesia sampai ke Papua, belum pernah ketemu pisang goreng seperti itu. Thank you very much. Wow. Iya, thank you. Wow, it's nice. Ya, pisang goreng. Atau cuma saya aja? Atau kalian sudah pernah ketemu pisang goreng seperti itu? Pernah rasa pisang goreng seperti itu? Sudah pernah? Sudah? Wah, bilang ini yang baru pertama kali. Wow, apa tuh kalau dibilang enak banget gitu? Kalau bahasa Koreanya apa itu? Hah? Yummy, yummy, yummy. Ah, tapi itu bukan bahasa Korea, iya kan? Apa itu? Yummy itu apa? Wah, kalau bahasa Manado apa itu? Sadap itu. Iya itu. Oh, sadap itu. Wah, luar biasa. Kalau bahasa Papua apa? Sadap. Toraja bagaimana? Sadap. Oh, kalau bahasa apa? Tabonai puang. Aduh, tabonai puang. Bahasa Karo gimana tuh? Tabah. Wah, tabonai puang. Waduh, mantap kali itu. Wah, sampai kita, waduh, istri saya bilang, itu bukan daging, Pak. Itu bukan pisang, itu bukan daging, itu pisang goreng. Saya tahu pisang goreng. Saya mau campur, makan, sembari makan. Waduh, enak sekali. Thank you very much. Haleluya. 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 Kalau itu saya pikir itu pisang goreng dari Hotel Bintang 5. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih banyak. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sudah aku yang kasih Tuhan. Dan masih banyak lagi. Sampai saya bilang, jemaat bawa mereka. Kasih mereka bawa. Ya. Jangan sampai ditahan-tahan. Hari ini kalau ada, nikmati. Kalau udah masuk kulkas lagi, nanti tiba-tiba lupa, bagus kasih orang. Kalau supaya kita gak habis hari, bagikan langsung. Supaya datang lagi pisang goreng, keju. Iya kan? Kalau ditahan-tahan, itu gak keganti. Ah, haleluya. Iya, saya pernah punya pengalaman. Ya, saya sebenarnya ya butuh kipas. Ini dalam perintisan awal-awal. Saya menderita juga kalau nggak ada kipas. Tapi saya akhirnya menyerahkan kipas saya ini kepada tetangga saya. Ya, ponakan saya. Ya, saya serahkan kipas saya ini. Dan saya malam itu kipas-kipas pakai kertas. Saya menderita di kamar. Tapi nggak apa-apa, dengan sukacita. Memberi lebih baik daripada menerima. Haleluya. Amin. Saya korbankan kipas saya kasih. Nggak lama kemudian ada seorang anak Tuhan, dia bilang begini, rumah ini butuh AC kah? Dia bilang ini mencobai atau memang bertanya baik-baik. Saya belum jawab. Kok nggak dijawab? Dia bilang.
Saya mikir juga, ini apa ini? Ini jebakan atau apa? Tapi dia tulus. Saya tahu akhirnya dia tulus. Saya bilang, butuh apa namanya? Butuh AC. Dia bilang, butuh berapa? Kasih tahu saja. Saya bilang 1, 2, 3. Cukup 3. Saya bilang 4. Iya toh? Dia bilang, ayo beli. Udah beli. Udah pesan sudah. Sudah bayar. Si punya toko ini terlambat antar. Enggak sesuai. Janjinya jam 5 sore, datang jam 7. Karena ini anak Tuhan ini orangnya sportif, on time. Dia bilang, karena kamu terlambat, saya batalkan pembelian saya 44. Saya bilang, haleluya. Gak jadi lagi beli AC. Kalau saya kan, ya sudah ampuni aja lah. Iya kan? Semua orang juga punya kekurangan. Dia bilang, angkat. Dia angkat itu AC lagi. Jam 7 malam dia bawa itu AC. Padahal sudah ada di tempat saya. Janji jam 5, datang jam 7, dan AC itu kembali lagi. Lalu dia tanya saya lagi besoknya, bagaimana? Kita ampuni dia atau kita beli di tempat yang lain? Saya bilang, ampuni dia, sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Akhirnya diampuni, datang lagi AC itu. Saya bilang, puji nama Tuhan. Haleluya. Dan sampai hari ini AC itu masih ada 1, 2, ya masih ada 1, 2 lah, ya masih bertahan ya. Sudah mungkin kurang lebih 10 tahun tuh AC. 10 tahun, ya. Itulah artinya ini cerita kipas berani memberi kepada orang lain. Lalu, ya, saya terima AC. Yang nerima kipas saya itu mereka tetap dikipasi oleh kipas itu. Tapi saya sudah, waduh, nikmat ya, diberikan. Makanya saudara suka memberi, amin. Jangan bilang saya nggak punya uang, jangan bilang saya nggak punya apa-apa. Saya belajarlah memberi, belajarlah menabur, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan sampai hari ini kalau saya nggak cerita sama orang dengan apa yang dia lakukan, tidak ada yang tahu cerita itu dia memberi AC kepada saya. Saya sendiri yang menceritakan kepada orang bahwa dia beli AC buat saya, buat gereja. Dan sampai hari ini masih ada di gereja hasilnya itu. Ya. Dan saya perhatikan hari ini, sampai hari ini, orang yang memberi itu, sudah aku yang kasih. Orang yang memberi itu gajinya waktu itu masih mungkin 20 jutaan gajinya waktu itu. Sekarang mungkin sudah ratusan juta. Bukan semakin miskin. Bukan semakin miskin. Bahkan baru membeli, dia kasih tahu saya, baru dia beli beberapa hari yang lalu rumah 10 miliar. 10 miliar. 10.5 miliar rupiah. Halo? Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Orang yang memberi tidak akan pernah kekurangan. Bukan semakin miskin, bukan semakin kurang hartanya, tapi semakin bertambah-tambah. Nggak pernah terbayangkan hidupnya akan menjadi seorang pebisnis, menjadi seorang wanita pebisnis. Dia seorang pekerja, dia seorang pekerja yang ulet, seorang pekerja yang serius dalam pekerjaannya. Belum pernah juga saya terpikir dan terbayangkan dia seorang wanita karir atau pebisnis. Tapi itulah Tuhan kita yang ajaib. Tuhan percayakan dia sebuah usaha. Dan sekarang dia diberkati Tuhan. Haleluya. 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 Dan sekarang diterima lagi bekerja di pemerintahan di Australia. Luar biasa. Ya, luar biasa. Orang yang memberi itu tidak akan pernah miskin. Katakan haleluya. Haleluya. Itulah kunci berkat. Saudara catat itu. Memberi, wah ini Pak Pendeta, ini supaya Pak Pendeta diberi. Jangan beri kepada saya, beri kepada orang lain. Ya, buktikan. Ya, buktikan.
buktikan itu saudaraku yang kasih Tuhan. Ya, saudara-saudara yang mengikuti pelayanan ini lewat Facebook dan juga jemaat tempat ini, saudara buktikan. Saya perhatikan orang-orang yang suka memperhatikan hidup saya, pelayanan yang Tuhan percaya kepada saya. Saya melihat hidup mereka diberkati Tuhan. Saya melihat mereka diberkati, tidak kurang-kurang harta, ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, mujizat Tuhan. Bukan cuma dari sisi harta kekayaan, mereka semakin bertambah-tambah. Tapi semakin bertambah-tambah diberkati oleh Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Saya tidak beritahu kepada ada orang yang memperhatikan hidup saya sudah bertahun-tahun, sudah aku yang kasih Tuhan. Bertahun-tahun dia perhatikan pelayanan saya, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya. Saya melihat hidupnya tidak kekurangan, bukan semakin miskin, bukan semakin kurang aset-aset hidupnya, aset-aset harta kekayaannya bukan semakin berkurang-kurang, malah semakin bertambah-tambah. Semakin bertambah-tambah, bukan cuma 100 meter tanahnya, hektar-hektar. Itu bukti Tuhan memberkati orang yang suka memberi. Katakan haleluya. Apalagi sama hamba Tuhan, ya, sama pendetamu sendiri kamu pelit, ya. Gimana sama pendeta yang lain? Sama gembalamu sendiri engkau nggak pernah jamu, nggak pernah ajak makan, nggak pernah kasih makan. Wah, gimana saudara mau kasih makan hamba Tuhan yang lain? Gimana saudara kalau sama gembala sendiri nggak baik? Gimana saudara mau baik sama gembala yang lain atau pendeta yang lain atau hamba Tuhan yang lain? Sama orang tuamu engkau nggak pernah baik, bagaimana saudara bisa baik sama orang tua yang lain? Kalau saudara bisa baik sama orang tua yang lain, tapi sama orang tua sendiri sudah tidak baik, itu namanya munafik. Ya. Ayo praktekkan firman Tuhan, katakan haleluya. Katakan amin. Menyerahkan sesuatu, menyampaikan sesuatu, bisa saja itu Ferrari, sudah aku yang kasih Tuhan. Bisa saja itu Lexus, bisa saja itu pakaian yang indah, ya. Waktu, tenaga, pikiran, ide-ide saudara, apa saja bisa saudara lakukan, berikan, ya. Dan saya percaya itu akan membawa saudara lebih dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Itu adalah kunci berkat. Dan teladan yang diberikan oleh jemaat Makedonia, saudaraku, mereka hidup dalam sukacita. Mereka memberi bagi pekerjaan Tuhan. Catat baik-baik, mereka memberi untuk pekerjaan Tuhan. Dan mereka memberi untuk hamba Tuhan. Katakan haleluya. Memperhatikan pekerjaan Tuhan, memperhatikan hamba Tuhan, saudara tidak akan pernah miskin. Ada seorang anak Tuhan pernah katakan, kalau saya ikut terus pelayanan Pastor Majuli, saya bisa bangkrut. Saya katakan, Pak, engkau tidak akan pernah bangkrut, tidak akan pernah rugi. Saya jamin. Tapi karena itu perkataan orang itu, dia buktikan bukan pelayanan yang membuat dia bangkrut, tapi kejahatannya lah, kemunafikannya lah, dosanya lah, kompromi dengan dosa lah yang membuat dia bangkrut, hancur-hancuran. Kalau saudara berkorban sampai ratusan juta untuk pekerjaan Tuhan, mungkin saudara sudah ceritakan kemana-mana. Tapi saudara, kalau saudara habis-habiskan uang saudara untuk kejahatan, saudara menutupi kejahatan, menutupi kejahatan dan kejahatan sudah lebih dari ratusan juta. Dan kompromi dengan dosa. Saya ingatkan sekali lagi, jangan sembarangan mengatakan tentang pelayanan pekerjaan Tuhan. Jangan pernah bilang, kalau saya tidak ada di gereja itu tidak akan jalan. Kalau saya tidak ada di gereja itu tidak akan berjalan. Kalau saya tidak ada di gereja itu tidak akan maju. Karena Tuhan bisa memakai siapa saja. Dan Tuhan bisa memakai apa saja. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Kalau saudara nggak mau jadi saluran berkat, kalau saudara nggak mau jadi berkat, burung gagak bisa Tuhan pakai untuk memelihara hamba Tuhan. Kalau saudara tidak mau menjadi seorang penginjil, binatang pun bisa Tuhan pakai.
Batu-batu pun bisa Tuhan pakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Pohon-pohon bisa menari-nari. Kalau sudah tidak mau menari, tidak mau melayani Tuhan. Batu, pohon, semua bisa Tuhan pakai. Binatang, burung, ikan, bisa Tuhan pakai. Tuhan bisa pakai apa saja. Dan Tuhan bisa pakai siapa saja. Karena itu jangan jual mahal melayani Tuhan. Katakan haleluya. Katakan puji Tuhan, aku sudah diberkati. Puji Tuhan, aku mau jadi berkat. Puji Tuhan, aku mau jadi saluran berkat. Saya mau melayani Tuhan. Saya mau menyenangkan hati Tuhan. Katakan haleluya. Jemaat Makedonia, dalam kesaksian Rasul Paulus, mereka hidup dalam sukacita. Mereka hidup memberi bagi pekerjaan Tuhan dan bagi hamba Tuhan. Mereka hidup melayani Tuhan. Katakan haleluya. Rasul Paulus mendorong jemaat Korintus dan juga jemaat Maranatha Denpasar dan juga jemaat Tuhan yang ada di seluruh dunia yang mengikuti pelayanan malam hari, mengikuti ibadah malam hari ini. Saudara yang mengikuti pelayanan malam hari ini, ya. Saya mendorong saudara dan juga Rasul Paulus mendorong jemaat Korintus, jemaat Maranatha, jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Yang pertama, memberi yang terbaik. Berilah yang terbaik untuk Tuhan. Berilah yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Berilah yang terbaik untuk hamba Tuhan. Katakan haleluya. Memberilah dengan sukacita. Memberi dengan kerelaan hati. Memberi dari kekurangan dan dari kelimpahan saudara. Seperti seorang janda miskin. Seluruh hidupnya, seluruh nafkahnya dia persembahkan untuk Tuhan. Karena dia percaya. Kalau hari ini saya hidup, itu karena anugerah Tuhan. Dan besok pun saya percaya saya hidup karena anugerah Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan amin. Katakan haleluya. Puji Tuhan, sudah aku yang kasih Tuhan. Saya ingin mengajak saudara memberi dengan sukacita, memberi dengan kerelaan hati, memberi yang terbaik, memberi bukan untuk mendapatkan pujian, katakan amin. Bukan untuk mendapatkan apresiasi. Berilah karena engkau cinta Tuhan. Layanilah Tuhan karena saudara cinta Tuhan. Bukan karena ada upah, bukan karena ada sesuatu yang ingin saudara terima. Bukan, tapi beri karena engkau cinta Tuhan. Katakan haleluya. Katakan amin. Teladan Yesus Kristus yang luar biasa sudah aku yang kasih Tuhan. Yesus bukan saja sudah aku yang kasih Tuhan, dia datang ke dunia ini, tapi dia rela berkorban. Dia rela berkorban. Dia mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkanmu dan menyelamatkanku. Untuk memulihkanmu dan memulihkanku. Untuk menolongmu dan menolongku, memerdekakanmu dan memerdekakanku. Menyembuhkanmu dan menyembuhkanku. Yesus rela berkorban. Dia rela menjadi miskin supaya saudara menjadi kaya. Katakan haleluya. Bukan karena Yesus miskin, tapi dia karena dia kaya dan dia rela memberikan harta kekayaannya kepada setiap kita. Supaya oleh harta kekayaan itu kita juga memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan haleluya. Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Dialah teladan kita dalam hal memberi, dalam hal melayani, dalam hal memberikan yang terbaik, dalam hal berkorban, dalam hal kerendahan hati, berbelas kasihan, dan ketaatan dan kekudusan. Yesus Kristus Tuhan kita, dialah teladan kita. Katakan haleluya. Kita belajar kepada Yesus. Dan juga kita belajar kepada jemaat Makedonia. Rasul Paulus menasihati jemaat Korintus, mendorong jemaat Korintus, dan juga jemaat Maranatha, dan semua sudah mengikuti ibadah malam hari ini. Saudara dan saya didorong supaya kita kaya dalam pelayanan kasih. Kesaksian saya itu tidak ada sedikit pun yang perlu saudara ragukan. Itu adalah fakta,
itu adalah kisah nyata. Dan orang-orang yang masih hidup. Dan saudara bisa cek hidup mereka. Kalau saya kasih alamat mereka, saudara bisa cek hidup mereka. Apakah mereka hidup benar diberkati Tuhan? Ya, mereka diberkati Tuhan. Mereka tidak kekurangan, namun mereka kelimpahan. Karena orang yang memberi, orang yang mengasihi Tuhan. Kalau dasar saudara memberi itu karena mengasihi Tuhan, saya percaya apa yang saudara lakukan itu tidak akan pernah sia-sia. Tepuk tangan buat Tuhan. Karena kita diciptakan, kita dipanggil untuk melayani, melakukan perbuatan yang baik. Mari kita bangkit berdiri, haleluya, haleluya, haleluya. Bukan dengan kekuatan